Welcome to my channel, like and subscribe ya. Puji Tuhan, saat ini kita akan membaca firman Tuhan, juga merenungkan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19 dan akan dibacakan oleh rekan saya. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Firman Tuhan. Baru kita dengar bersama-sama firman Tuhan tentang ke-10 orang kusta. Ketika Tuhan Yesus lagi ada dalam perjalanan, tiba di suatu kota, suatu desa, maka datanglah 10 orang kusta. Saudara tahu orang kusta adalah orang-orang yang diasingkan, orang-orang yang dikucilkan, karena mereka memiliki penyakit yang bagi masa itu adalah penyakit yang menjijikkan. Karena dulu dianggap sebagai penyakit yang kena kutuk. Itu sebabnya mereka tidak boleh bergaul dengan orang yang normal, orang yang sehat. Mereka dikucilkan, ada tempat tersendiri bagi mereka. Dan bisa kita berpikir bahwa sungguh ke-10 orang kusta ini merindukan kesembuhan. Bukan cuma kesembuhan secara fisik, tapi kesembuhan secara batin. Di mana mereka, saat mereka menderita penyakit kusta, otomatis mereka telah ditolak oleh banyak orang. Jadi ada 2 kesembuhan yang mereka butuhkan. Kesembuhan secara batinia, psikis, dan kesembuhan fisik. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus datang di desa itu, ke-10 orang kusta ini langsung memohon kepada Tuhan Yesus agar mereka disembuhkan. Bukan cuma kesembuhan fisik, tapi agar mereka dilepaskan sehingga kehidupan mereka menjadi kehidupan yang sama dengan orang-orang normal. Harkat martabat mereka diangkat kembali oleh Tuhan. Saudara bayangkan kan kalau penyakit kusta, ada yang sudah kehilangan jari, muka sudah mulai jelek, karena itu gejala dari penyakit kusta. Bahkan kalau mereka sudah bertahun-tahun hidup dalam seperti dikungkung, hidup seperti di penjara, tidak boleh bergaul dengan masyarakat yang ada. Betapa tertekannya batinia mereka, psikis mereka tertekan oleh karena sakit yang mereka derita. Dan ketika Tuhan Yesus datang, cara penyembuhan Tuhan Yesus itu selalu kreatif. Ada yang cuma perkatakan, "Jadilah sembuh, imanmu menyelamatkan engkau." Ada yang Tuhan Yesus lakukan dengan mengolah debu tanah ketika dia membentuk bola mata. Ada juga yang Tuhan Yesus lakukan dengan kreatif, dengan berbagai cara. Dan cara yang Tuhan Yesus lakukan kepada ke-10 orang kusta ini, mereka belum sembuh, tapi Tuhan katakan, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Apa artinya? Tuhan Yesus mau mereka bertindak. Artinya ketika dalam kungkungan, dalam penjara, mereka sudah kehilangan yang namanya kepercayaan diri. Tidak ada lagi keberanian. Betapa hidup mereka sudah sangat terpuruk. Betapa hidup mereka sangat menderita. Mungkin juga mereka sudah ada di kelas 2 sebagai manusia. Karena apa? Karena penyakit yang mereka derita. Itu sebabnya Tuhan Yesus
langsung berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Artinya apa? Engkau harus berani bahwa engkau juga berharga di mata Tuhan. Walaupun mungkin mukamu sudah jelek, walaupun mungkin jarimu sudah tidak lengkap, tapi Tuhan katakan, pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Apakah mereka sudah sembuh? Belum, karena ternyata ceritanya sementara mereka dalam perjalanan, berarti apa artinya? Tuhan Yesus terlebih dahulu menyembuhkan sakit batinnya mereka, sakit psikis mereka yang sudah sangat-sangat parah oleh karena tertolak, tertekan, bahkan oleh masyarakat dianggap sebagai penyakit karena dikutuk, sebagai aib. Mungkin juga saat ini kita ada dikategorikan, mungkin kita tidak seperti orang sakit kusta, tetapi mungkin karena hidup kita gagal dan gagal, atau kita terlalu banyak dosa, terlalu banyak pelanggaran, sehingga kita menganggap diri kita sudah jijik di hadapan Tuhan, tidak berharga lagi. Bahkan mungkin kita juga dalam keadaan luka-luka batin yang parah. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Pergi. Artinya kita harus bertindak dengan iman bahwa di mata Tuhan ketika kita bertobat, ketika kita mau meninggalkan segala perbuatan dosa, segala pelanggaran kita, otomatis Tuhan akan mengampuni kita. Otomatis Tuhan akan kembali mengangkat hidup kita menjadi berharga dan berguna di hadapannya. Tuhan Yesus katakan kepada ke-10 orang kusta ini, pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan apa yang terjadi sementara dalam perjalanan, mereka berangsur-angsur sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan lebih dulu psikis mereka, baru bisa menerima kesembuhan fisik. Itu sebabnya kalau engkau saat ini sedang sakit fisik, Tuhan Yesus mau kesembuhan datang dari batinmu, kesembuhan lebih dahulu dari psikismu. Mungkin ada hal-hal dalam psikismu yang perlu Tuhan Yesus bereskan. Engkau mungkin pernah kepahitan, engkau mungkin pernah tertolak, engkau pernah kecewa, sehingga itu menyebabkan juga fisikmu sakit. Tuhan Yesus mau menyembuhkan engkau. Asal engkau datang seperti orang kusta ini. Mereka datang kepada Tuhan Yesus meminta kesembuhan. Tuhan Yesus sembuhkan dua-duanya. Batin mereka, psikis mereka, dan juga fisik mereka. Sementara dalam perjalanan mereka sembuh. Ketika kita Tuhan izinkan pergumulan sakit, sebenarnya ada pelajaran yang Tuhan mau ajarkan. Apa pelajaran yang Tuhan mau ajarkan? Tindakan iman, ketaatan. Orang kusta ini langsung taat karena mereka ingin sembuh. Mereka langsung pergi. Sekalipun pada waktu itu mungkin di pikiran mereka sudah tidak pernah bergaul dengan orang banyak. Tapi karena Tuhan Yesus berkata, pergi, perlihatkan dirimu, maka timbul keberanian sehingga mereka berjalan pergi. Tuhan mau ajarkan banyak hal ketika Tuhan izinkan sakit penyakit. Kepekaan kita dengan Tuhan, tindakan iman. Karena seperti proses kesembuhan yang dialami oleh orang kusta tidak instan, tetapi ada prosesnya ketika mereka sedang dalam perjalanan. Kadang kita meminta kesembuhan. Tuhan sebenarnya sudah memberikan kesembuhan itu, tinggal tindakan iman kita, juga kepekaan kita, juga ketaatan kita, juga di sini kesabaran, ketabahan, keteguhan hati kita. Saya pernah sakit, saya meminta, waktu itu saya tidak ke medis, ada penyakit yang karena juga virus ya. Tetapi apa yang terjadi itu menunggu waktu. Ada mungkin kira-kira 2 minggu baru saya sembuh total. Tapi ketika saya percaya saya sudah disembuhkan, maka akan timbul tindakan, saya harus bertindak. Tidak bisa makan, harus paksa untuk makan, karena itulah yang memberi kekuatan. Perkatakan firman,
bahwa saya percaya oleh bilur-bilur Tuhan saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Saya tidak mengkonsumsi obat, tidak pergi ke medis, dan saat itu saya sudah tidak bisa berjalan. Dalam keadaan semua tulang-tulang saya seperti ditusuk oleh ribuan jarum. Tidak bisa masuk makanan, sebenarnya perlu cairan infus. Tetapi saya percaya saya sudah disembuhkan dan harus bertindak, harus taat kepada Tuhan. Akhirnya 2 minggu Tuhan sembuhkan secara total. Itulah proses ketika Tuhan izinkan kita ada dalam keadaan sakit penyakit seperti ke-10 orang kusta ini. Ada yang menarik ketika 10 orang kusta ini disembuhkan, ada yang menarik dari cerita ini. Ke-9 orang langsung menikmati sukacitanya karena disembuhkan. Tetapi ada 1 orang yang kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia punya kepekaan. Dia peka bahwa ketika dia disembuhkan, dia harus pergi kembali untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan dia. Kadang kita, saudara, ketika sakit, kita bersuka cita, tapi kita lupa untuk mengucap syukur. Di kebudayaan kita lihat mengucap syukur. Saat ada dalam pernikahan, minggu depan ada ucapan syukur, ada perjamuan kasih, kedukaan juga, seminggu kemudian ada ucapan syukur. Tapi di firman, di Alkitab, Tuhan Yesus bahkan terharu dengan 1 orang ini. Karena ketika dia sudah disembuhkan, dia datang berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Ini yang Tuhan rindukan. Ketika engkau sudah disembuhkan total oleh Tuhan, engkau harus banyak-banyak berterima kasih kepada Tuhan. Engkau harus banyak bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan juga mau lewat hidupmu bisa menjadi alat bagi mereka yang sakit. Hidupmu bisa menjadi saluran berkat bagi mereka yang sakit. Engkau harus menguatkan orang yang sakit. Engkau harus memotivasi supaya mereka memiliki iman yang teguh, iman yang kuat. Di sini, saudara, ternyata yang datang berterima kasih kepada Tuhan Yesus adalah seorang Samaria. Bukan orang Israel, bukan orang umat pilihan Tuhan. Dia adalah orang asing yang tidak dianggap pada waktu itu. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia bukan hanya menerima kesembuhan fisik sementara di dunia, tapi dia menerima satu anugerah, satu kasih karunia yang luar biasa, yaitu keselamatan. Karena dia orang Samaria. Sungguh hal yang luar biasa. Kuasa berterima kasih, kuasa mengucap syukur, Tuhan bisa perhitungkan sehingga orang Samaria ini mendapat kasih karunia, yaitu keselamatan. Keselamatan tidak bisa dibeli dengan uang. Keselamatan tidak digantikan dengan perbuatan baik dan perbuatan benarmu. Karena keselamatan itu hanya gift, hanya pemberian anugerah Tuhan semata-mata. Luar biasa orang Samaria ini. Tuhan katakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukan cuma menyelamatkan, menyembuhkan fisik yang nantinya kita akan tinggalkan di dunia ini, tapi menyelamatkan jiwa dari orang Samaria, orang yang tidak mengenal Tuhan. Untuk itu ada satu anugerah yang luar biasa, yaitu keselamatan. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Sekarang pintu anugerahnya masih terbuka. Akan ada saat pintu anugerahnya ini akan tertutup dan kita tidak bisa lagi meminta anugerah keselamatan. Jadi selama pintu anugerah Tuhan buka, engkau yang masih berkubang dengan dosa, hidup dalam kedagingan, hidup dengan keduniawian, mari engkau bertobat, tinggalkan semua dosamu. Datanglah kepada Tuhan Yesus, minta pengampunan, sehingga engkau akan diselamatkan. Engkau akan hidup bahagia bersama dengan Tuhan. Karena keselamatan memang anugerah, tapi mengikut Tuhan juga itu ada harga yang harus dibayar, yaitu bagaimana engkau mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Bagaimana engkau harus mengikut Tuhan Yesus
menyangkal dirimu, memikul salib, dan engkau masuk ke dalam pintu yang sesat. Inilah saudara, ketika kita menerima anugerah keselamatan, maka saudara, kitalah orang-orang yang berbahagia. Apa gunanya kita memiliki segala isi dunia, tapi jiwa kita binasa. Tapi kalau kita sudah diselamatkan, keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan hanya dianugerahkan bukan oleh karena amal atau perbuatan baik kita, tapi iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan juru selamat yang menyelamatkan orang berdosa seisi dunia ini. Amin firman Tuhan.